sebuah kecelakaan besar akan terjadi akibat ban yang pecah pada bis ini. Semua penumpang panik dan tak terkendali karena bis yang semakin oleng ditambah lagi rem yang blong sekarang. Para penumpang berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing supaya tetap berpegang menjaga keseimbangan tubuh mereka. Puncak ketegangan dirasakan ketika mobil yang sampai di atas jembatan ini mengarah pada seorang ibu dan anak yang berdiri di pinggir trotoar jembatan ini. Untung saja bis seketika berhenti tepat di depan seorang ibu yang memeluk erat sang anak kecil itu. Kemudian suasana menjadi hening sejenak setelah bis ini berhenti. Lalu si pemuda yang hendak beranjak menggapai kursi belakang tak sengaja melihat seorang gadis berjaket pink berjalan keluar dari belakang bis ini. Seakan dia yang menahan laju bis supaya tak menabrak ibu dan anak di pinggir trotoar jembatan tadi. Pemuda yang bernama Min Hyuk ini tak lepas memandang si gadis berharap wajahnya terlihat, namun sayang sekali gadis itu tak kunjung menoleh. Dan inilah awal kelahiran sang gadis yang memang benar memiliki kekuatan super. Bayi mana yang bisa meninju dokter setelah kelahirannya coba? Ya, dialah Bongsun, gadis yang mewarisi kekuatan ibunya. Namun di tengah keistimewaannya itu, gadis ini tidak dibolehkan oleh sang ibu untuk menggunakan kekuatannya di hadapan umum. Walau dia kesal sendiri melihat tindak kejahatan di depan mata yang padahal dia bisa menghentikan hal tersebut. Tak jarang Bongsun merasa dirinya sebagai pecundang karena tidak bisa menolong orang yang tertindas. Sementara di tempat lain, pemuda ini sedang menikmati udara segar di pinggir pantai. Namun seseorang di sana sedang mengintai si pemuda yang kebetulan juga diketahui olehnya, sehingga dia mencari celah untuk semakin dekat dengan si pria mata-mata itu untuk kemudian menangkap dan menanyakan siapa yang sudah menyuruhnya. Namun sayang sekali si pemuda tak berhasil menemukan pria mata-mata itu setelah kejar-kejaran yang cukup lama mereka lakukan dengan menyusuri setiap sisi tersembunyi tempat ini. Keesokan harinya, Bongsun melihat penindasan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap sopir antar jemput anak-anak sekolah. Karena itu, Bongsun menghubungi petugas kepolisian untuk melaporkan kejadian di tempat ini. Namun seketika seorang bapak mengambil handphone si gadis dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Kemudian melempar handphone sang gadis begitu saja hingga rusak seperti ini yang membuat si gadis bersedih. Dan tak lama datanglah pemuda tadi lalu melihat semua kejadian tak menyenangkan di tempat ini. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part.